Tugas video materi pasar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismaika Firayuni dari kelas 11 BD2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu, baik secara offline maupun online. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan pasar offline, yaitu para penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Dan pada gambar berikut ini merupakan contoh salah satu pasar digital, yaitu pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung atau melakukan jual beli secara online. Peran pasar. Berikut adalah beberapa contoh dari peran pasar. 1. Bagi konsumen, pasar memberikan kemudahan untuk memperoleh barang maupun jasa. Bagi produsen, merupakan tempat untuk memperoleh bahan baku dan menjual hasil produksi. Bagi distributor, sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Macam-macam pasar. Pasar dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pasar konsumen. Pasar konsumen yaitu pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri. Contoh, pasar makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, pasar tempat jual beli kendaraan. Pada pasar konsumen terdapat barang konsumsi. Barang konsumsi dibagi menjadi 3. 1. Barang sehari-hari atau convenience goods. 2. Barang belanja atau shopping goods. 3. Barang khusus atau specialty goods. Penjelasan dari beberapa macam barang konsumsi. 1. Barang sehari-hari. Barang sehari-hari adalah barang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang intensitas penjualnya tinggi. Contoh, beras, sayur mayur, minyak, sabun, dan lain-lain. 2. Barang belanja. Barang belanja adalah barang yang dibeli untuk memenuhi keinginan kita, atau barang yang dibeli dengan membandingkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli. Contoh, HP, baju, sepatu, dan lain-lain. 3. Barang khusus. Barang khusus adalah barang yang dibeli karena memiliki ciri khas khusus atau sesuatu yang unik dibandingkan produk-produk lainnya, atau identik dengan barang-barang yang mahal. Contoh, perhiasan, mobil Jaguar, tas Gucci, parfum Zara, sendal atau sepatu Prada, dan lain-lain. Macam-macam pasar yang kedua. Pasar produsen. Pasar produsen adalah pasar yang terdiri perorangan dan organisasi yang memerlukan barang dan jasa untuk diproduksi menjadi barang dan jasa dalam bentuk lain untuk dijual, disewakan atau diserahkan kepada pihak lain. Contoh, pasar bahan baku dan pasar peralatan. 3. Pasar penjual. Pasar penjual adalah pasar yang berisi berbagai macam penjual untuk dijual kembali secara langsung tanpa diolah. 4. Pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah seperti yang terdapat di departemen-departemen direktorat, kantor atau instansi lainnya. Contoh, pasar kabupaten dan pasar kota. Macam-macam pasar yang terakhir. Pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang meliputi seluruh kawasan di dunia. Contoh, pasar lelang tembakau Indonesia di Jerman dan pasar kopi di Brasil. Struktur pasar. Struktur pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dengan pembeli dalam jumlah banyak. Pasar persaingan tidak sempurna. Para penjual pada pasar persaingan tidak sempurna, para penjual dan pembeli bebas dalam menentukan harga. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3. 1. Pasar monopoli. Pada pasar monopoli hanya ada satu produsen, tapi konsumennya banyak. Contoh, PLN, Pertamina, PDAM, dan PT KAI. 2. Pasar monopolistik.
Pada pasar monopolistik, produsennya banyak, konsumennya juga banyak. Produk yang dihasilkan oleh produsen homogen, tapi memiliki ciri khas masing-masing. Contoh, air mineral, sampo, sabun, dan lain-lain. 3. Pasar oligopoli. Pada pasar oligopoli, produsen yang ada tidak sebanyak konsumennya. Contoh, industri kendaraan bermotor, jasa penerbangan, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.